Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami kelompok Laksar CPNS 2021 Angkatan 13 dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan memaparkan tugas kelompok tentang analisis isu kontemporer, di mana untuk pengampu materinya yaitu Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI. Sebelum kami memaparkan tugas kelompok ini, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok yang ada di kelompok 1 ini. Yang pertama adalah Saudara Afriansyah Akbar SE, yang kedua adalah Saudara Afrizal Syaputra SE, yang ketiga adalah Saudari Ainal Husna Hasibuan SE, yang keempat saya sendiri Alfon Waldimar Sitorus SKM, dan yang kelima adalah Saudari Anastasia Maharaja SKM. Untuk pemaparan isu yang diangkat, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Anastasia Maharaja SKM. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alfon. Saya akan melanjutkan paparan tentang analisis isu kontemporer yang akan kami angkat menjadi isu ada 5 isu. Yang pertama, maraknya penyebaran varian baru COVID-19. Yang kedua, belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, belum terkendalinya penularan COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, masih maraknya hoax tentang COVID-19 di masyarakat Indonesia. Yang kelima, maraknya penggunaan alat tes swab daur ulang. Next. Untuk isu yang pertama, tentang maraknya penyebaran varian baru COVID-19, kami mengambil varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, Lambda, dan juga Kappa. Pada dasarnya, semua virus, termasuk virus corona, memang bisa berubah dan mengalami mutasi seiring berjalannya waktu sebagai pertahanan dari virus agar bisa terus berkembang biak. Mutasi virus corona mempengaruhi efektivitas COVID-19 yang telah tersedia. Next. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 5,47% dari populasi di Indonesia atau sekitar 14.769.000 orang sudah divaksin penuh atau menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Adapun jumlah vaksinasi di Indonesia mencapai 51,20 juta pada 11 Juli 2021. Rinciannya, vaksinasi dosis pertama 36,26 juta dan vaksinasi dosis kedua 15 juta. Untuk isu yang ketiga akan dipaparkan oleh rekan saya, Afrizal. Terima kasih rekan Anastasia. Pada isu yang ketiga kami membahas tentang belum terkendalinya penularan COVID-19 di Indonesia, di mana data didapat dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana terlihat pada grafik di atas menunjukkan setiap harinya terdapat kenaikan jumlah kasus COVID-19, dan kenaikan ini dimulai secara signifikan pada pertengahan bulan Juni. Next. Pada isu yang keempat, yaitu masih maraknya hoax tentang COVID-19 di masyarakat Indonesia. Pada gambar yang disediakan oleh data dari Kominfo, sampai dengan tanggal 15 April 2021, terdapat 89 kasus penanganan hoax yang dilakukan oleh penegak hukum, di mana diantaranya antara lain korban meninggal akibat corona padahal disebabkan hal lain. Ada pula hoax tentang penyebaran corona di suatu tempat tanpa adanya informasi resmi. Lalu ada hoax mengenai WNA yang memasuki Indonesia dengan membawa virus corona. Selanjutnya mengenai isu yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya Afriansyah Akbar. Baik, terima kasih rekan saya Afrizal. Selanjutnya untuk isu kelima yaitu maraknya penggunaan alat tes swab daur ulang. Isu ini terjadi tepatnya di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, dan tenaga kesehatan yang melakukan tes dengan alat daur ulang akhirnya ditangkap. Dari 5 isu yang telah disampaikan, kami melakukan tapisan menggunakan metode APKL. Dari 5 isu tersebut, setelah ditapis terdapat 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu isu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian dari 3 isu yang telah memenuhi syarat, kami melakukan tapisan kembali dengan metode USG. Berdasarkan tapisan dengan metode USG, didapatlah 1 isu dengan total skor paling tinggi, yaitu isu maraknya penyebaran varian baru COVID-19. Isu inilah kemudian yang akan menjadi isu utama yang akan dicarikan gagasan inovasinya. Untuk latar belakang dipilihnya isu akan dijelaskan oleh rekan saya Ainal Husna. Terima kasih rekan Afriansyah Akbar. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan
Dari isu utama, latar belakangnya terpilihnya isu utama tersebut. Yang pertama dari segi urgensi, isu maraknya penyebaran varian baru COVID-19 mendesak untuk segera diselesaikan, sebab tingkat keganasannya lebih tinggi. Next. Nah, di mana dari segi seriousness, isu maraknya penyebaran varian baru COVID-19 sangat serius untuk segera dibahas dengan akibat yang ditimbulkannya, karena akan berdampak ke hal yang lain. Varian baru virus corona ini dikhawatirkan ke depannya akan mempengaruhi efektivitas vaksin COVID-19. Nah, selanjutnya, next. Dari segi growth, isu maraknya penyebaran varian baru COVID-19 sangat cepat berkembang untuk segera dicegah. Nah, di mana virus varian baru ini lebih cepat penyebarannya dan memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi. Nah, di mana dari gagasan yang akan dilakukan. Yang pertama, melakukan sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang kedua, menggunakan media sosial sebagai sarana informasi, terutama terkait peraturan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Dan yang ketiga, gagasannya adalah ikut membantu untuk tidak menyebarkan hoaks tentang COVID-19. Nah, demikianlah pemaparan tugas kelompok kami tentang analisis isu kontemporer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.